Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan presentasi kelompok 2, Studio Perencanaan Kota mengenai BWP Pelehari. Dengan nama anggota kelompok ada Ana Diniati, Devi Arina Mahazina, Diana Anggraini, Gusti Pratama Ferdian Nursaputra, Maulidia Putri Arisanti, Muhammad Akbar, M. Fakih Tamami, Muhammad Ridho, Prasetyo Amin Pangestu, dan Mufidah. Sebelum menyampaikan isi presentasi ini, ada 3 poin tujuan dan strategi. Poin pertama, meningkatkan dan mengembangkan status pelayanan PKL yang didukung dengan fasilitas pelayanan di pusat kegiatan yang terintegrasi dengan baik, merata, dan berhierarki. Poin 2, pengembangan fungsi ekologis untuk pengendalian dampak lingkungan dan penyediaan ruang terbuka hijau sebagai tempat wisata yang berdaya saing untuk meningkatkan ketahanan kota. Dan poin 3, pemerataan pembangunan sarana dan prasarana yang berkelanjutan melalui pengembangan ekonomi berbasis teknologi. Adapun visinya juga, yaitu perkotaan Pelehari sebagai PKL dengan kegiatan dan tata kelola pemerintahan, perdagangan dan jasa yang didukung pengembangan permukiman berkelanjutan. Selanjutnya adalah gambaran umum BWP Pelehari. Untuk letak geografis dan batas wilayah, Kecamatan Pelehari adalah bagian dari wilayah Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Tambang Ulang, sebelah timur dengan Kecamatan Bajuin dan Batu Ampar, sebelah barat dengan Kecamatan Takisung, dan sebelah selatan dengan Kecamatan Panyipatan. Tinggi dari permukaan laut sekitar 25 meter dengan luas wilayah sebesar 378,95 km persegi dengan jumlah 5 kelurahan dan 15 desa. Selanjutnya adalah kondisi fisik BWP Pelehari. Untuk topografi Kecamatan Pelehari merupakan daerah dataran tinggi dan bergunung-gunung. Tingkat kelayaran tanah berkisar antara 0-2% dan rata-rata ketinggian tanah berkisar antara 0-7 meter di atas permukaan laut. Kemiringan tanahnya berkisar antara kurang dari sama dengan 2% hingga lebih dari sama dengan 40%. Selanjutnya untuk jenis kelayaran, topografi BWP Pelehari secara garis besar dikelompokkan dalam 8 satuan, yaitu daerah dataran rendah, daerah berbukit-bukit, daerah dataran tinggi atau pegunungan, daerah lereng gunung, daerah kawasan rawa, daerah kawasan gambut, daerah aliran sungai, dan daerah bantaran sungai. Selanjutnya adalah curah hujan. Jumlah curah hujan dan hari hujan tertinggi di Kecamatan Pelehari terdapat pada bulan Januari sebesar 540 mm, hari hujan sebesar 21 hari, dan terendah terdapat pada bulan Oktober sebesar 9 mm, dan hari hujan terendah pada bulan September sebesar 1 hari. Selanjutnya adalah jenis tanah. Jenis tanah yang terdapat di BWP Pelehari adalah potsolik, latosol, aluvial, dan gleisol. Selanjutnya, ini adalah peta orientasi BWP Pelehari dan juga peta topografi BWP Pelehari. Dan ini merupakan peta jenis tanah BWP Pelehari. Selanjutnya, kondisi hidrologi BWP Pelehari meliputi permukaan air sungai, air tanah berupa sumur bor, dan PDAM berupa sumber air yang memenuhi kebutuhan air bersih di BWP Pelehari. Selanjutnya adalah klimatologi. Untuk kelembapan udara rata-rata tiap bulan di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang termasuk Kecamatan Pelehari berkisar antara 79-86% dengan kelembapan rata-rata 83%. Selanjutnya adalah temperatur. Rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar 26,30 derajat Celcius sampai 27,60 derajat Celcius. Selanjutnya adalah kecepatan angin. Kecepatan angin rata-rata tiap bulan antara 0,3 knot sampai 45,2 knot. Selanjutnya, kondisi hidrologi BWP Pelehari meliputi permukaan air sungai, air tanah berupa sumur bor, dan PDAM berupa sumber air yang memenuhi kebutuhan air bersih di BWP Pelehari. Selanjutnya adalah klimatologi. Untuk kelembapan udara rata-rata tiap bulan di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang termasuk Kecamatan Pelehari berkisar antara 79-86% dengan kelembapan rata-rata 83%. Selanjutnya adalah temperatur. Rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar 26,30 derajat Celcius sampai 27,60 derajat Celcius.
Selanjutnya adalah kecepatan angin. Kecepatan angin rata-rata tiap bulan antara 0,3 knot sampai 45,2 knot. Selanjutnya adalah curah hujan. Jumlah curah hujan dan hari hujan tertinggi di Kecamatan Pelaihari terdapat pada bulan Januari sebesar 540 mm, hari hujan sebesar 21 hari, dan terendah terdapat pada bulan Oktober sebesar 9 mm, dan hari hujan terendah pada bulan September sebesar 1 hari. Selanjutnya adalah jenis tanah. Jenis tanah yang terdapat di BWP Pelaihari adalah potsolik, latosol, aluvial, dan gleisol. Selanjutnya, ini adalah peta orientasi BWP Pelaihari dan juga peta topografi BWP Pelaihari. Dan ini merupakan peta jenis tanah BWP Pelaihari. Untuk kependudukan pada Kecamatan Pelaihari pada tahun 2015, jumlah penduduknya yaitu 66.523 jiwa per kilometer persegi. Kemudian pada tahun 2016 berjumlah 72.304 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2018 berjumlah 77.158 jiwa per kilometer persegi, dan pada tahun 2019 berjumlah 78.100 jiwa per kilometer persegi. Untuk jumlah penduduk pada BWP Pelaihari sendiri, jumlah penduduknya pada tahun 2015 yaitu berjumlah 54.435 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2016 berjumlah 52.543 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2017 berjumlah 57.479 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2018 berjumlah 59.083 jiwa per kilometer persegi, dan pada tahun 2019 berjumlah 61.068 jiwa per kilometer persegi. Kemudian untuk proyeksi penduduk Kecamatan Pelaihari untuk 20 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2019 berjumlah 78.100 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2024 berjumlah 95.314 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2029 berjumlah 116.323 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2034 berjumlah 141.962 jiwa per kilometer persegi, dan pada tahun 2039 berjumlah 175.291 jiwa per kilometer persegi. Kemudian untuk sosial budayanya, mayoritas penduduk di sini didominasi oleh suku Banjar dan suku Jawa, namun terdapat beberapa suku bangsa lainnya seperti suku Madura, Sunda, Bukit, Pakumpai, Mandar, dan lainnya. Dengan berbagai suku yang tinggal di sini, maka berbagai budaya yang dimiliki oleh masing-masing suku tersebut menjadi sebuah kekayaan yang bernilai bagi perkembangan seni budaya di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah rencana struktur ruang pada BWP Pelaihari. Rencana struktur ruang pada BWP Pelaihari sendiri membahas tentang rencana pengembangan pusat pelayanan, rencana jaringan transportasi, rencana jaringan energi kelistrikan, rencana jaringan telekomunikasi, rencana jaringan sumber daya air, rencana jaringan air bersih, rencana jaringan drainase, rencana jaringan air limbah, dan rencana jaringan prasarana lainnya. Untuk rencana pengembangan pusat pelayanannya, pusat pelayanan kawasan perkotaan di BWP Pelaihari sendiri berada di kelurahan dengan wilayah pelayanan Blok C1, yaitu PPK Angsal, yang memiliki fungsi utama pemerintahan dan pelayanan publik. Sedangkan fungsi pendukungnya yaitu permukiman, perdagangan dan jasa, dan ruang terbuka hijau. Kemudian, subpusat pelayanan kawasan perkotaannya terdiri dari 2 SPPK, yaitu SPPK Pelaihari dan SPPK Panggung. SPPK Pelaihari di sini berada di Kelurahan Pelaihari dengan wilayah pelayanan Blok C2 dan D2. Memiliki fungsi utama yaitu peribadatan dan pendidikan, dengan fungsi pendukung yaitu permukiman, kesehatan, dan RTH. Untuk pusat lingkungan di BWP Pelaihari sendiri terdapat 8 pusat lingkungan, yaitu Pusat Lingkungan Saranghalang dan Pusat Lingkungan Bumi Jaya dengan wilayah pelayanan Blok D1, Pusat Lingkungan Atu-Atu dengan wilayah pelayanan Blok C1, Pusat Lingkungan Karang Taruna dengan wilayah pelayanan Blok D2, Pusat Lingkungan Pabahanan dengan wilayah pelayanan Blok B1 dan C2, Pusat Lingkungan Ambungan, dan Pusat Lingkungan Panggung Baru dengan
Baik, saya Ana Diniati akan melanjutkan pembahasan berikutnya, di mana kita akan membahas rencana jaringan transportasi. Yang pertama ada rencana jaringan jalan. Jaringan jalan di sini terbagi menjadi dua, yaitu jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder. Untuk rencana jaringan jalan primer mempunyai rencana pembangunan ruas jalan baru dan peningkatan jalan meliputi pembangunan jalan dari Plehari ke Tambang Ulang dan ke Batu Ampar. Nah, dan untuk rencana jaringan jalan sekunder mempunyai rencana peningkatan kelas jalan di ruas jalan yang melalui kawasan pusat kota atau BWP Plehari, yaitu pada ruas jalan Ahmad Yani ke Datu Irsyad dan ke Asyairani. Dan yang terakhir ada rencana peningkatan kondisi jalan BWP Plehari, yaitu rencana peningkatan kondisi jalan dilakukan pada ruas jalan yang memiliki kondisi geometri kurang memadai, sehingga perlu melakukan pemeliharaan karena sebagian besar di BWP Plehari mempunyai perkerasan aspal namun dengan kondisi geometri kurang memadai. Selanjutnya ada rencana rute angkutan umum, di mana kondisi yang ada di BWP Plehari terdapat transportasi berupa bus damri yang melayani daerah BWP dan sekitarnya dengan rute angkutan yaitu Plehari, Takisung, Tabanio, dan Plehari lagi. Untuk jaringan pelayanan angkutan umum dari bus damri tersebut itu mempunyai jenis jaringan trayek provinsi dan rencana jaringan trayek kabupaten. Untuk membantu memperlancar dari jaringan trayek yang sudah ada, maka direncanakan untuk pembangunan terminal tipe B dengan lokasi yang direncanakan pada Desa Panggung. Dan berikut adalah peta jaringan jalan yang sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian dilanjut, masih dalam rencana jaringan transportasi, yaitu ada rencana halte di mana direncanakan perlu adanya perbaikan kondisi fisik halte yang ada sehingga dapat menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan kembali fasilitas ini yang kondisinya saat ini kurang terawat. Selanjutnya ada rencana jalur pejalan kaki dan jalur sepeda. Pada rencana jalur pejalan kaki direncanakan peningkatan dan pengembangan jalur pedestrian baru atau berupa trotoar yang menghubungkan kawasan perumahan, sekolah, dan rekreasi atau wisata dan mengaitkannya dengan tempat pemberhentian umum seperti halte. Salah satunya direncanakan pada Jalan Ahmad Yani dengan ilustrasi seperti yang ditampilkan. Lalu pada jalur sepeda, kondisinya pada wilayah perkotaan terdapat hanya beberapa ruas jalan saja. Salah satunya di ruas jalan Asyairani atau kawasan perkantoran dengan kondisi beberapa garis marka pembatas jalur sepedanya itu kurang terlihat jelas. Sehingga direncanakan jalur sepeda pada ruas jalan sekitar RTH Taman Kijang Kencana dengan ilustrasi seperti yang ditampilkan. Yang terakhir ada rencana sistem parkir. Pada BWP Plehari sendiri, untuk sistem parkirnya beberapa sudah mempunyai lahan parkir sendiri di depan bangunannya atau off-street, tapi beberapa masih terdapat kendaraan yang parkir di bahu jalan atau on-street, sehingga direncanakan penyediaan lahan parkir pada tempat rekreasi seperti Taman Kijang Kencana, Taman Anggrek, dan hutan kota. Dan poin yang kedua yaitu diutamakan sistem parkir di luar badan jalan atau off-street pada seluruh blok. Dan berikut adalah peta rencana jalur pejalan kaki pada BWP Plehari yang berada di sebelah kiri dan peta rencana jalur sepeda BWP Plehari yang berada di sebelah kanan. Kemudian kita akan membahas rencana jaringan energi kelistrikan. Pada kondisi sistem distribusi listrik yang berada di BWP Plehari, sudah terdapat gardu induk atau GI Plehari pada blok A1 maksud saya, dan termasuk dalam sistem pelayanan jaringan energi listrik dari sistem Kalsel Tank. Untuk perencanaan kebutuhan listrik di wilayah perencanaan, yaitu yang pertama ada pengembangan sistem prasarana pembangkit dan jaringan listrik untuk meningkatkan ketersediaan energi atau listrik bagi kegiatan permukiman dan kegiatan non-permukiman dan mendukung kegiatan perekonomian pengembangan kawasan.
Kemudian yang kedua yaitu pengembangan prasarana pembangkit energi listrik dengan memanfaatkan potensi sumber energi primer, terutama sumber energi yang terbarukan atau sumber energi yang banyak tersedia di kabupaten atau kota, diantaranya seperti panas bumi, tenaga air, gas, batu bara, dan gelombang laut. Kemudian poin yang ketiga yaitu ada pengembangan jaringan distribusi sekunder, terutama pemeliharaan jaringan SUTR yang melintasi seluruh blok pada setiap sub BWP Plehari, serta pada kawasan baru untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga di setiap sub BWP. Kemudian poin yang keempat, ada pengelolaan serta pengembangan penerangan jalan umum atau PJU sebagai penerangan jalan yang ditempatkan pada area damija atau daerah milik jalan pada sisi jalur hijau sehingga tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki di area trotoar. Mungkin cukup dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Prasetyo Amin Pangestu. Rencana Jaringan Telekomunikasi. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi di BWP Plehari. 1. Infrastruktur dasar telekomunikasi. Perencanaan pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi direncanakan berintegrasi dengan sistem jaringan jalan agar seluruh kawasan mendapatkan kemudahan akses dan didukung oleh pelayanan jaringan telekomunikasi. 2. Rencana pengembangan stasiun telepon otomat STO lokal di STO Plehari. Peningkatan cakupan pelayanan jaringan internet oleh PT Telkom. Peningkatan jaringan telekomunikasi nirkabel berupa menara telekomunikasi dan menara base transceiver stasiun BTS. Rencana jaringan sumber daya air. Rencana irigasi pada BWP Plehari yaitu meningkatkan seluruh irigasi menjadi irigasi teknis seluruh BWP Plehari. Di sini ada peta rencana titik BTS BWP Plehari, bisa kita lihat bersama-sama. Rencana jaringan air bersih. Rencana pemeliharaan jaringan air bersih di blok A1, A2, B1, B3, C1, C2, dan C3. Rencana pengelolaan air yaitu IPAM, instalasi pengolahan air minum. Rencana penyediaan jaringan bersih di seluruh blok. Rencana jaringan drainase. Pengembangan sistem drainase adalah sebagai berikut. Perbaikan atau normalisasi jaringan yang telah ada secara berkala. Pembangunan seluruh drainase baru pada lingkungan yang belum memiliki seluruh drainase. Selain drainase, diperlukan juga pembuatan tanggul banjir di beberapa lokasi untuk mencegah limpasan air di sungai atau seluruh ke wilayah kawasan perkotaan Plehari. Di sini ada peta jaringan air bersih BWP Plehari dan peta rencana jaringan drainase BWP Plehari. Bisa kita lihat bersama-sama. Rencana jaringan air limbah. Hasil pengolahan air limbah terpusat meliputi bentuk cairan dan padatan. Kualitas hasil pengolahan air limbah yang berbentuk cairan wajib memperhatikan standar baku mutu air, buangan, dan baku mutu sumber air baku yang mencakup syarat fisik, kimia, dan berteologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil pengolahan air limbah yang berbentuk padatan dan sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali wajib diolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak membahayakan manusia dan lingkungan. Pemantauan kualitas dan kuantitas hasil pengolahan air limbah wajib dilakukan secara rutin dan berkala sesuai dengan standar baku. Pengolahan limbah di BWP Plehari direncanakan secara komunal. Rencana jaringan prasarana lainnya. Rencana jaringan persampahan yang ada di
Kecamatan Pelaihari itu menggunakan sistem pembuangan sampah dari swadaya masyarakat dan juga oleh pekerja kebersihan dari TPS yang ada di BWP Pelaihari dan terutama yang berada di jalan utama. Sehubung dengan adanya TPA Bakunci yang dimana terletak Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, maka sampah yang sebelumnya di TPS akan diangkut dan dibawa ke TPA Bakunci. Secara lebih jelasnya, alur operasional persampahan di BWP Pelaihari, pengumpulan sampahnya dimulai dari tiap-tiap rumah. Yang selanjutnya ada dua opsi, pertama dibuang ke tempat sampah oleh warga setempat dan yang kedua diambil oleh petugas dengan menggunakan gerobak yang akan diangkut menuju tempat pembuangan sementara atau TPS resmi atau pembuangan sampah sementara liar. Rencana jaringan persampahan yang ada di Kecamatan Pelaihari. Pertama, penyediaan TPS dan bank sampah sekolah di seluruh sub-BWP. Kedua, pengadaan sarana TPS bagi daerah yang belum terdapat TPS. Tiga, melakukan pengolahan sampah di TPS dengan konsep 3R, yang mana di TPS tersebut terjadi pemilihan sampah basah dan sampah kering. Keempat, pemisahan jenis penampungan sampah di TPS dengan menyediakan 2 jenis kontainer untuk penampungan sampah organik dan anorganik. Selain itu, memperhatikan desain lokasi dan bentuk TPS. Keberadaan TPS berdekatan dengan rumah warga dan tidak sesuai dengan standar atau jarak rumah penduduk dengan TPS kurang dari 100 meter. 6. Rencana pengadaan program pengolahan sampah dengan konsep 5R. Berikut merupakan peta rencana titik persampahan BWP Pelaihari. Selanjutnya, rencana jaringan pengembangan sistem proteksi kebakaran. Daerah layanan pemadam kebakaran dalam setiap PMK tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km dan dipenuhi waktu tanggap kurang dari 15 menit. Pada BWP Pelaihari untuk rencana pengembangan sistem proteksi kebakaran, yaitu yang pertama ada pembangunan reservoir hidran pada blok C1, C2, D2, dan B1. Kedua, peningkatan sarana prasarana pos wilayah kendaraan unit pemadam kebakaran. Ketiga, peningkatan pengawasan dan pemeriksaan bangunan dan gedung yang dilandasi penegakan hukum. Keempat, peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan dan pembentukan satuan KAR. Kelima, peningkatan kerjasama pada stakeholder. Dan keenam, peningkatan kompensasi bagi aparatur yang memiliki resiko kerja. Ya, selanjutnya ada rencana pola ruang di BWP Pelaihari. Yang pertama ada rencana zona sepadan sungai, yang dimana yang pertama itu ada penertiban bangunan-bangunan sesuai jarak peraturan RT/RW Kabupaten Tanah Laut. Yang kedua ada perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai atau tanggul. Yang ketiga ada penanaman pohon produktif dan pelindung sepadan sungai untuk meningkatkan fungsi ekologis dari sepadan sungai. Yang keempat ada pembuatan jalan inspeksi pada kedua sisi yang memungkinkan. Yang kelima ada pemasangan paparan larangan pendirian bangunan yang menyebabkan kerusakan kualitas sungai. Yang keenam ada pengembangan RTH atau wisata dengan konsep waterfront. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada perawatan rutin pada sungai seperti pembersihan rumput dan pengerukan dasar saluran dari endapan sedimen. Ya, yang selanjutnya ada zona sekitar danau atau waduk. Untuk zona sekitar danau atau waduk itu ada perencanaan yang pertama, yaitu perlindungan dan penguatan dinding pembatas danau atau waduk untuk mencegah adanya erosi pada dinding sungai. Yang kedua ada penanaman pohon produktif dan pelindung sepanjang sungai untuk meningkatkan fungsi ekologis dari danau atau waduk. Yang ketiga ada pengembangan jalan inspeksi pada sepanjang sungai untuk mendukung aktivitas pengawasan dan kontrol danau atau waduk. Yang keempat ada reorientasi pembangunan dengan menjadikan danau atau waduk itu sebagai bagian dari latar depan pada zona budidaya. Yang selanjutnya ada pengembangan RTH atau wisata dengan konsep waterfront pada kawasan sekitar danau atau waduk yang berdekatan dengan rumah penduduk. Dan yang terakhir ada penetapan peruntukan areal situ berdasarkan rencana tata ruang yang lebih detail. Selanjutnya ada perencanaan zona rimba kota, yang mana yang pertama ada pengembangan RTH untuk taman dan lapangan olahraga yang telah ada tetap dipelihara, khususnya yang berada di pusat kota. Yang kedua ada pengembangan jalur hijau pada jalan arteri dan kolektor. Yang ketiga ada pengembangan ruang terbuka hijau tipe hutan wisata atau kawasan konservasi dengan menjadikan hutan kota sebagai bagian dari latar depan pada zona budidaya. Selanjutnya ada ruang terbuka hijau yang diperuntukkan untuk tipe taman kota. Dan yang terakhir ada rencana pemasangan papan larangan pendirian bangunan
yang menyebabkan kerusakan kualitas hutan kota. Selanjutnya, zona taman kota. 1. Penanaman pohon tahunan, perdu dan semak untuk meningkatkan fungsi ekologis. 2. Penambahan fungsi sosial di taman kota. 3. Pengembangan fungsi rekreasi dengan tetap mengutamakan tujuan dari taman kota. Yang keempat, selain rencana penghijauan, maka perlu dilakukan perawatan taman oleh pihak khusus yaitu Dinas Pertamanan terhadap fasilitas dan tanaman. Kelima, diperlukan aturan yang mengatur tentang dilarang berjualan atau PKL di area sekitar taman. Yang keenam, adanya pengangkutan rutin sampah pada taman yang dilakukan oleh pihak kebersihan. Zona taman kecamatan. 1. Penanaman pohon tahunan, perdu dan semak untuk meningkatkan fungsi ekologis. 2. Penempatan lokasi yang direncanakan berada di tiap kecamatan. 3. Penambahan fungsi sosial di taman kecamatan dengan membuat program ruang untuk tempat beristirahat atau berkumpul, perpustakaan, dan lapangan olahraga. Yang keempat, pengembangan fungsi rekreasi dengan tetap mengutamakan tujuan dari taman kecamatan. Yang kelima, penyediaan fasilitas pendukung fungsi sosial rekreasi dengan fasilitas musola, toilet, dan tempat parkir. Selanjutnya ada zona taman kelurahan, yaitu 1. Penanaman pohon tahunan, perdu dan semak. Yang kedua, penempatan lokasi yang berada di tiap kelurahan. Yang ketiga, penambahan fungsi sosial di taman kecamatan dengan membuat program ruang. Yang keempat, pengembangan fungsi rekreasi dengan tetap mengutamakan tujuan dari taman kelurahan. Yang kelima, penyediaan fasilitas pendukung fungsi sosial rekreasi dengan fasilitas seperti musola, toilet, dan tempat parkir. Zona taman RW. 1. Penanaman pohon tahunan, perdu dan semak untuk meningkatkan fungsi ekologis. Yang kedua, penempatan lokasi yang direncanakan berada di tiap RW. Penambahan fungsi sosial di taman kecamatan dengan membuat program ruang. Yang keempat, penyediaan fasilitas pendukung fungsi sosial dengan fasilitas seperti musola, toilet, dan tempat parkir. Zona taman RT. Penanaman pohon tahunan, perdu, dan semak untuk meningkatkan fungsi ekologis. Penempatan lokasi yang berada di tiap RT. Penambahan fungsi sosial di taman kecamatan dengan membuat program ruang. Kemudian ada zona pemakaman. Penataan dan revitalisasi RTH pemakaman. Pemeliharaan dan penghijauan RTH taman pemakaman. Adanya penetapan sistem retribusi biaya pemakaman yang dapat digunakan untuk memelihara pemakaman. Dan membangun fasilitas pelayanan pemakaman yang dapat digunakan oleh peziarah seperti musola, toilet, dan tempat parkir. Selanjutnya zona budidaya. Zona perumahan. Menyediakan lahan untuk pengembangan hunian dengan kepadatan yang bervariasi. Mengakomodasi bermacam tipe hunian dalam rangka mendorong penyediaan hunian bagi semua lapisan masyarakat dan merefleksikan pola-pola pengembangan yang diinginkan masyarakat. Zona perdagangan dan jasa. Penyediaan lahan untuk bangunan baru atau alih fungsi lahan. Pergerakan pekerja dari kawasan perumahan menuju pusat kota yang umumnya didominasi kegiatan perdagangan dan jasa, serta penyediaan pembangunan infrastruktur dan pemantapan fungsi perdagangan jasa berskala nasional. Zona perkantoran. Fasilitas perkantoran pemerintahan maupun perkantoran swasta tetap dipertahankan dan secara bertahap ditingkatkan kualitas pelayanannya. Arahan lokasi untuk zona perkantoran diarahkan berdasarkan skala pelayanan dari masing-masing jenis sarana yang tersedia. Perlu dilakukan penataan bangkitan lalu lintas di sekitar zona perkantoran, termasuk penyediaan lahan parkir yang memadai. Zona sarana pelayanan umum. Menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga, dan rekreasi dengan fasilitasnya dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani dan skala pelayanan fasilitas yang akan dikembangkan. Menentukan pusat-pusat pelayanan lingkungan sesuai dengan skala pelayanan sebagaimana tertuang di dalam RT RWK.
mengatur hierarki pusat-pusat pelayanan sesuai dengan RT RW. Zona budidaya. Zona budidaya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang digunakan atau diambil manfaat untuk kebutuhan manusia. Menurut Kemenperda Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tanah Laut, indikasi arahan peraturan zonasi kawasan produksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84A ditetapkan sebagai berikut. Dilarang melakukan kegiatan budidaya yang menimbulkan gangguan lingkungan. Wajib melakukan kegiatan studi kelayakan AMDAL. Kemudian ada pembangunan prasarana yang diizinkan sebatas jalur lintasan setelah mendapatkan rekomendasi. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana wilayah strategis dalam kawasan hutan. Produksi yang telah rusak di kondisi lingkungannya yang tidak mungkin untuk dikembalikan dalam fungsi semula diperkenankan beriringan melakukan proses perubahan peruntukan. Penggunaan kawasan hutan untuk sarana dan jaringan prasarana wilayah strategis diperkenankan setelah diskusinya dengan perubahan permohonan peruntukan. Perubahan fungsi kawasan hutan dan atau dipinjamkan kepada kawasan hutan yang berwenang. Kemudian ada zona perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat atau perkebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil, tanaman perkebunan rakyat, dan usaha rumah tangga perkebunan rakyat. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan dan kawasan peruntukan perkebunan rakyat disusun dengan memperhatikan adanya peningkatan kesejahteraan rakyat dan petani, kemudian masuknya kepentingan investasi. Bagi kawasan peruntukan perkebunan yang tidak diperkenankan harus melakukan perizinan kembali. Kemudian ada kawasan peruntukan perkebunan dan perkebunan rakyat yang diperkenankan adanya pembangunan bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah. Zona perkebunan rakyat yang ada di BWP Pelehari dengan total luas sebesar 182,9 hektar. Lebaran lokasi setiap blok luasan perkebunan dapat dijabarkan seperti berikut. Di dalam blok A 34,7 hektar, blok B 31,44 hektar, blok C 8,24, blok D 108,43 hektar. Arahan dan pengembangan pengelolaan zona perkebunan rakyat sebagai berikut. Pengembangan fasilitas pengolahan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian ada pengendalian dan penertiban proses perizinan kegiatan perkebunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan penggunaan lahan. Kemudian ada zona pertanian. Berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20/PRT/M/2011 tentang pedoman penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kabupaten atau kabupaten kota zona pertanian PL1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan yang mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial. Arahan pengembangan dan pengelolaan zona pertanian di BWP Pelehari ada sebagai berikut, yakni pengembangan fasilitas dan pengolahan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian ada pengendalian dan penertiban proses perizinan, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang sudah saya sebutkan di atas. Kemudian zona perikanan. Menurut dokumen Perda Kabupaten Tanah Laut nomor 3 tahun 2016 tentang rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Tanah Laut, indikasi peraturan zonasi kawasan perikanan dan kelautan ditetapkan sebagai berikut. Kawasan budidaya perikanan jarang berdekatan dengan kegiatan yang bersifat polutif. Kemudian ada alih fungsi perikanan yang dari sektor pertanian lainnya diizinkan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi, produktivitas, komoditas perikanan, dan mengikuti kaidah lingkungan hidup.
Kemudian diizinkannya kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan. Kemudian sebelum kegiatan pengusahaan berjalan dan kelautan dilakukan uji kelayakan AMDAL. Kemudian zona pertambangan menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20 dari PRT dari 2011 tentang pedoman penyusunan rencana detail tata ruang dan pengaturan zonasi kabupaten dan kota. Zona pertambangan adalah peruntukan yang dikembangkan untuk menampung kegiatan pertambangan di daerah sedang maupun yang segera melakukan kegiatan pertambangan golongan bagian A, B, dan C. Dalam hal ini, arahan pengembangan dan pengelolaan zona pertambangan ialah sebagai berikut. Pertama, pengendalian dan penertiban proses perizinan agar lebih ketat. Kemudian penyediaan dan pengembangan jaringan jalan khusus untuk pertambangan agar tidak mengganggu jalan umum. Kemudian pengembangan fasilitas dan pengolahan tambang sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Kemudian ada pengendalian zona pertambangan agar tidak berdampak kepada masyarakat maupun lingkungan. Adapun zona pertambangan yang ada di BWP Plehari itu terdapat di Kelurahan Karangpalang. Kemudian ada zona ruang terbuka non hijau atau PL3, adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam RPH berupa lahan yang perkerasan maupun berupa badan air. RTNH juga memiliki fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, dan darurat. Selanjutnya untuk rencana zona budidaya di BWP Plehari ada zona sektor informal. Yang pertama menyediakan ruang atau kios untuk kegiatan perdagangan skala kecil. Yang kedua ada jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil. Yang ketiga ada mempertimbangkan ketersediaan air bersih, listrik, jaringan drainase, dan tempat penampungan sampah sementara. Yang keempat ada menyediakan sarana toilet umum dan penyediaan ruang untuk parkir. Selanjutnya ada zona tempat pemprosesan akhir, memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan TPA, serta ruang-ruang yang diperlukan di dalam operasi pembuangan akhir sampah, memperbaiki dan penambahan jumlah fasilitas seperti fasilitas drainase, penyaluran leachhead, sarana penerangan, rambu-rambu lalu lintas, pagar, jembatan tiang, dan jalan menuju TPA. Memperhatikan sistem jalur persampahan dengan penyediaan dan pengendalian tempat pengolahan hasil akhir sampah. Untuk zona budidaya selanjutnya, rencana zona pembangkit tenaga listrik di BWP Plehari terdapat gardu induk yang sudah sesuai SNI dan mampu menyalurkan energi dengan pelayanan perkotaan Plehari. Selanjutnya ada zona pariwisata. Yang pertama penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung. Yang kedua penyediaan dan pengembangan akomodasi pariwisata seperti hotel, villa, dan resort. Yang ketiga ada pengendalian dan penertiban proses perizinan tempat. Selanjutnya ada penyediaan dan pengembangan badan aparat keamanan di sekitaran tempat pariwisata. Yang kelima ada pengendalian dan penertiban proses perizinan tempat wisata dan sarana pendukung lainnya. Dan yang terakhir ada penyediaan dan pengembangan badan aparat keamanan di sekitar tempat pariwisata. Selanjutnya zona transportasi. Untuk rencana zona transportasi yang tersebar di Plehari terdapat pada blok B1, yaitu direncanakan terminal tipe B terdapat di Desa Panggung. Selanjutnya ada zona peruntukan lainnya, penyediaan ruang untuk pengembangan kegiatan-kegiatan di daerah tertentu dalam upaya memenuhi lapangan kerja untuk masyarakat sekitar, pengelolaan dan pengembangan sektor-sektor tertentu agar dapat meningkatkan produktivitas daerah, pengendalian dan penerbitan proses perizinan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan di berbagai sektor, pengembangan fasilitas pengolahan untuk hasil dari kegiatan yang ada. Yang terakhir ada pengembangan fasilitas pengolahan limbah hasil kegiatan agar tidak mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan.
Kami dari kelompok 2 BWP Plehari. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.